Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur atas segala kasih dan pemeliharaan Tuhan yang terus-menerus diberikan kepada kita hingga saat ini. Malam ini kita akan merenungkan satu bagian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 4-8. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami terus mensyukuri kebaikan dan anugerah Tuhan yang terus diberikan kepada kami. Sekalipun di tengah masa pandemi virus corona, kami dapat merasakan pemeliharaan Tuhan begitu indah dan sempurna bagi kami semua. Saat ini kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu, Allah Roh Kudus, tuntunlah hati dan pikiran kami. Mampukan kami mengerti kebenaran firman-Mu dan kuatkan hati kami dan iman kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan Filipi 4 ayat 4-8. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita masih berada di dalam masa membatasi diri untuk tidak keluar dari rumah. Suasana belum dapat dinyatakan aman dan bersih dari virus corona karena setiap hari masih banyak orang terpapar positif corona, bahkan mengalami kematian. Saat-saat seperti ini dapat membawa kita masuk ke dalam kekhawatiran yang berkepanjangan. Virus corona telah merebut sukacita dan kebahagiaan banyak orang. Dalam renungan kita hari ini, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bagaimana menghadapi kekhawatiran itu dan agar kekhawatiran itu tidak mengambil alih kehidupan kita dan tidak merebut kebahagiaan dan sukacita kita sebagai orang Kristen. Lalu bagaimana orang percaya dapat menghadapi kekhawatiran ketika kekhawatiran itu menyerang kita? Ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara di Roma, Rasul Paulus memberikan nasihat ini kepada kita. Ayat 4 mengatakan demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. 2 kali dia mengatakan bersukacita. Istilah kairo atau rejoice ini mengandung arti secara terus-menerus. Jadi bukan sesuatu yang bersifat sementara, tetapi suatu sukacita yang harus terus-menerus hadir di dalam hidup kita. Bersukacita ini berbeda dengan senang atau fun. Biasanya kita senang kalau kita mengalami kelancaran dalam bisnis kita, studi kita, usaha kita, segala sesuatu yang kita perlukan tersedia. Tetapi mungkin akan berbeda kalau kita tidak memiliki semua itu. Bahkan sekarang kita sedang menghadapi banyak sekali kesulitan dan kekurangan-kekurangan. Lalu apa bedanya juga dengan ajaran kebahagiaan yang diajarkan oleh para motivator dunia yang berkata, if you want to be happy now. Jika Anda mau bahagia, berbahagialah sekarang, kata mereka demikian. Tetapi apa alasannya untuk bahagia? Biasanya yang diajarkan para motivator adalah juga menerima keadaan dan mensyukuri keadaan masing-masing. Mereka mengajarkan juga agar kita mensyukuri keberadaan keluarga kita, kesehatan kita, talenta, pekerjaan,
peluang-peluang, harapan-harapan kesuksesan, bahkan juga mengajarkan kita bersyukur atas makanan, minuman, udara segar, dan segala sesuatu. Dan semua itu tentunya sudah dicatat di dalam Alkitab. Lalu apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus mengenai bersukacita? Sukacita itu tidak terletak pada materi-materi, pada talenta kita, pada kekayaan kita, pada segala kepemilikan kita atau apapun yang ada di dunia ini, tetapi di dalam Allah. Allah adalah sukacita orang Kristen. Bersukacita adalah suatu tindakan dan sikap aktif. Secara sadar kita berpikir dan memahami mengapa kita bersukacita. Mengapa Allah menjadi sumber sukacita dalam hidup kita. Sukacita kita berada di dalam pribadi yang kekal, pribadi yang tidak dapat berdusta, pribadi yang tidak dapat mengecewakan kita, pribadi yang selalu hadir dalam kasih-Nya bagi kita. Sukacita juga adalah pilihan, sikap, pikiran, tindakan. Kita dapat memilih untuk bersedih, tetapi kita juga bisa memilih untuk bersukacita. Ada alasan untuk bersedih, tetapi juga kita memiliki alasan yang sangat besar untuk bersukacita. Bersukacita di dalam Tuhan tidak ditentukan oleh situasi baik dan aman, atau dalam situasi sukses. Dalam situasi tidak enak pun seperti sekarang ini, kita tetap bisa bersukacita karena kasih Allah, damai dari Allah, melampaui segala situasi dan melampaui segala pikiran kita. Pada ayat 6 dan 7, Rasul Paulus mengatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Mengapa penting bagi kita untuk belajar mengatasi kekhawatiran? Karena kekhawatiran dapat menguasai hidup kita, sehingga kita tidak dapat berpikir tenang. Hati selalu gelisah dan tidak dapat membuat keputusan yang baik. Kalau kita dikuasai oleh kekhawatiran, maka produktivitas hidup kita pun akan berkurang. Karena kekhawatiran akan menghabiskan energi kita sebelum kita melakukan sesuatu. Kekhawatiran akan mempengaruhi kualitas komunikasi dan hubungan kita dengan pasangan dan dengan keluarga atau dengan teman kerja. Kekhawatiran juga dapat menghalangi relasi kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkata bahwa kekhawatiran tidak dapat menambah sehasta saja jalan kehidupan kita. Matius 6 ayat 27. Dalam kadar normal, kekhawatiran membuat kita was-was, membuat kita bersiap-siap dan mencari solusi. Namun kekhawatiran yang berlebihan tidak akan menambah sesuatu yang baik, malah menambah masalah dan beban. Agar tidak khawatir dan agar kita mendapat damai sejahtera Allah, kita harus memilih untuk hidup bergantung pada Allah dan berdoa kepada Allah. Apapun kesulitan hidup yang sedang kita alami, Rasul Paulus mengatakan agar kita mengungkapkannya dalam bentuk doa kepada Allah dan sambil bersyukur. Nyatakanlah keinginan saudara di atas segala permasalahan dan kesulitan yang saudara sedang alami sekarang. Mintalah kekuatan iman dari Allah. Mintalah hikmat dan jalan keluar dari Allah. Mintalah campur tangan dan pertolongan Tuhan atas semua permasalahan yang sedang saudara hadapi sekarang. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Pada ayat 8, Rasul Paulus memberikan 8 hal untuk dipikirkan oleh orang Kristen. Pertama, semua yang benar, aletes atau aletheia. Hal ini berkaitan dengan kebenaran Allah, bukan suatu sifat subjektif kebenaran pribadi manusia, tetapi
memikirkan hal-hal yang merupakan kebenaran Allah. Kebenaran manusia itu berbeda dengan ukuran kebenaran Tuhan. Maka kita harus banyak memikirkan tentang kebenaran Allah. Yang kedua, semua yang mulia, noble, berkaitan dengan karakter yang agung, karakter yang mulia, sifat yang tidak mencari pamrih, tidak mencari pujian, tidak mencari penghargaan bagi diri sendiri, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan banyak orang. Karakter mulia ini tidak egois, tidak membangun keuntungan pribadi. Yang ketiga, semua yang adil. Kata aslinya adalah dikaios. Saudara sering mendengar kata dikaiosune, berkaitan dengan keadilan Allah. Dapat juga dikatakan sama dengan istilah kebenaran. Hal ini berkaitan dengan tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan serta perlakuan-perlakuan yang adil pada orang-orang di sekitar kita, di rumah, di tempat bekerja. Jadi bukan mengandalkan like or dislike, perasaan subjektif manusia yang sangat tinggi, cenderung memilih apa yang kita suka, bukan apa yang adil dan benar. Tetapi Alkitab berkata kita harus adil. Yang keempat, semua yang suci atau pure, agnos dalam bahasa aslinya, berkaitan dengan kesucian Allah. Hal ini bertolak belakang dengan keberdosaan. Jadi kita harus membuang pikiran-pikiran kotor, pikiran najis, keinginan-keinginan untuk berdosa. Dan kita harus memikirkan hal-hal yang kudus, perbuatan-perbuatan suci, sikap yang kudus. Pikiran yang kudus akan membuang iri hati, membuang kesombongan, membuang kemarahan, dan kebencian. Yang kelima, semua yang manis. Dalam bahasa Inggrisnya lovely. Memikirkan hal-hal atau perbuatan yang menimbulkan kasih atau perbuatan yang didasari oleh cinta kasih yang tulus, sikap dan perkataan yang penuh kasih, serta perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan kasih kepada orang lain. Yang keenam, semua yang sedap didengar, eufemos. Jadi kita bukan mengatakan kata-kata cacian, bukan kata-kata gosip, bukan kata-kata manipulasi, tetapi kata-kata yang bahkan Allah sendiri senang mendengarkannya. Jadi kita memikirkan sesuatu kebenaran, kata-kata yang benar, kata-kata yang indah, kata-kata yang bijak, kata-kata penghiburan, kata-kata yang menguatkan orang lain. Yang ketujuh, semua yang disebut kebajikan. Hal ini adalah berkaitan dengan moral excellence, kemurnian motivasi dan ketulusan, berkaitan dengan kejujuran sikap, tindakan dan motivasi yang tulus dan murni. Kadang hanya kita sendiri dan Allah yang tahu motivasi hidup kita atau motivasi tindakan kita. Jagalah selalu kemurnian motivasi saudara-saudara. Jangan berpura-pura, jangan iri hati, jangan sombong, dan sebagainya. Yang kedelapan, semua yang patut dipuji. Hal ini menunjukkan kepada suatu perbuatan baik yang menimbulkan kekaguman dari orang lain. Bukan berarti kita sedang mencari pujian. Tidak, tetapi orang merasakan manfaat dari perbuatan itu, atau menimbulkan perasaan senang dan bersukacita pada diri orang lain. Lakukanlah hal-hal yang patut dipuji. Kata pikirkan di sana menggunakan istilah meditate atau meditasi. Sesuatu yang dihayati dengan mendalam, terus-menerus dipikirkan, terus-menerus digeluti sampai merasuki seluruh keberadaan jiwa, hati, pikiran, dan perasaan kita. Ada kisah ketika sebuah mobil van, mobil besar, membagi-bagi sembako, lalu seorang nenek tua keluar dari dalam rumahnya dan meminta, "Pak, apakah ada sebungkus nasi untuk saya?" Lalu bapak pemilik mobil dan sembako itu berkata, "Tidak ada, Nek." Nenek itu kecewa dan masuk kembali ke dalam rumahnya.
Setelah nenek itu masuk ke dalam rumah, pemilik sembako itu memerintahkan anak buahnya mengantar sekarung besar beras dan berbagai keperluan ke dalam rumah nenek itu. Betapa kagetnya nenek itu, tadinya dia pikir sebungkus nasi pun tidak diberikan. Sekarang keperluan sebulan lebih pun sudah ada di dalam rumahnya. Itulah salah satu contoh tindakan yang agung, penuh kasih, mengakibatkan sukacita, kebajikan, dan seterusnya. Ada 3 hal yang kita pelajari hari ini. Pertama, bersukacitalah di dalam Tuhan. Kedua, jangan khawatir tentang hal apapun juga, tetapi menyerahkannya kepada Allah dalam ungkapan doa dan bersyukur. Ketiga, kita harus berpikir sebagaimana Allah mau kita berpikir, menyelaraskan pikiran kita dan perasaan kita kepada pikiran-pikiran Allah. Paulus mendasari perintah dan ajaran bersukacita di dalam Tuhan, bukan pada apa yang ada di dalam dunia ini atau pada apa yang ada dalam diri kita. Tuhan dengan segala kebaikan dan kasih-Nya, dengan segala keberadaannya menjadi alasan kita bersukacita. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 33, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Matius 6 ayat 33 sampai 34. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau adalah pribadi terbesar, teragung, termulia, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup melakukan apapun di dalam dunia ini, dan sanggup menolong kami masing-masing di dalam segala situasi dan kesulitan kami masing-masing. Ajar kami menghayati dan menghidupi sukacita di dalam anugerah-Mu yang berlimpah-limpah. Ajar kami mengungkapkan pergumulan-pergumulan kami kepada Engkau dalam ungkapan doa dan rasa syukur, supaya kami tidak menanggung masalah-masalah hidup kami sendiri. Karena Engkaulah kekuatan dan pertolongan kami. Tuhan tolong juga agar kami merenungkan, menghayati, memiliki cara berpikir yang benar, dan memiliki kebenaran-kebenaran. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh meneguhkan iman kami dan memampukan kami menghadapi segala kesulitan yang kami hadapi bersama dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.